Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Pak Indra pada hari ini, hari Kamis. Hari Kamis tanggal 2 September ya. 2021. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap maya melalui video pembelajaran ini ya. Pak Indah harapkan kalian meskipun menyaksikan video tetap sungguh-sungguh ya. Ya, karena ya membuat video untuk anak-anak kan juga merupakan suatu usaha Pak Indra untuk dapat menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu adalah mata pelajaran IPA dan juga PPKN ya. Nah, di mana kita akan melanjutkan pembelajaran kita, sebagaimana kemarin kita sudah belajar tentang cara bertahan hidup tumbuhan. Nah, sekarang kita akan belajar, nanti kita semua akan sama-sama belajar tentang bagaimana hewan beradaptasi dengan lingkungannya. Dan juga tentang keberagaman tentunya pada materi PPKN. Oke? Maka daripada itu, silahkan kalian bersiap terlebih dahulu. Bersiap, baik itu alat tulisnya ya, alat tulis, kemudian tempat duduknya, supaya lebih nyaman dan juga fokus dalam mengikuti pembelajaran. Oke, nah kita langsung saja ke materinya. Oh, maaf lupa. Sebelum mengikuti pelajaran, silahkan kalian selesaikan aktivitas baiknya ya. Oke, nah, oke kita lanjut. Di sini kita akan belajar tentang cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kemarin kita sudah belajar tentang tumbuhan ya. Nah, tujuan hewan menyesuaikan diri pada hewan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan juga makanan. Kemudian, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin, ataupun kering. Artinya sangat minim air gitu ya. Nah, dengan kemampuan hewan untuk menyesuaikan diri, maka mereka dapat bertahan hidup meskipun di berbagai kondisi yang panas, dingin, ataupun sebagainya. Selanjutnya adalah melindungi diri dari pemangsa. Oke, nah kita langsung lihat berikutnya. Buaya. Nah, agak serem ya lihat fotonya ya. Nah, buaya ini memiliki struktur gigi taring yang sangat tajam untuk memudahkan memakan daging tuh ya. Giginya tuh taring banyak gitu ya di sini tuh. Palinda gambar kembali biar lebih serem. Nah, dengan adanya gigi yang sangat tajam ini sehingga memudahkan buaya ini untuk memakan daging ya, mengoyak-ngoyak daging dan menelannya seperti itu. Itu berarti dimanfaatkan buaya untuk berburu. Oke? Nah, itu untuk contohnya buaya. Selanjutnya adalah tadi apa? Nah, penyesuaian struktur gigi terhadap jenis makanan. Nah, ini nih contoh yang pertama ya, maaf lupa. Penyesuaian struktur gigi terhadap jenis makanan gitu ya. Salah satu contohnya adalah buaya. Jadi giginya ini tuh untuk yang tadi Pak Ida jelaskan adalah untuk memangsa. Selanjutnya adalah penyesuaian bentuk paruh terhadap jenis makanan. Nah, bebek memiliki paruh pemakan cacing berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya yang berguna untuk menahan makanan yang licin agar tidak lepas dan menyaring makanan dari lumpur. Jadi kalau paruh ini kan memiliki bentuk lebar ya, seperti sisir. Nah, jadi di sininya tuh ada semacam gerigi-gerigi kecil gitu ya, yang dapat menahan makanan yang licin agar tidak lepas. Kan ada kalau bebek itu makannya apa? Misalnya cacing gitu ya, atau misalnya beberapa juga makan
apa ya, ikan-ikan kecil mungkin seperti itu. Jadi kalau misalnya licin dia tidak mudah lepas misalnya di sini ya makanannya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Penyesuaian bentuk kaki. Nah, kaki burung pemakan daging bentuknya kokoh dan memiliki kuku tajam. Fungsinya adalah untuk mencengkram mangsa dan merobek makanan. Salah satu contoh di sini adalah elang ya. Nah, elang ini memiliki cara berburu yang sangat unik yaitu dengan menggunakan kakinya ya untuk mencengkram mangsa dan untuk mengoyak-ngoyak makanannya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, penyesuaian bentuk mulut pada serangga. Kupu-kupu memiliki bentuk mulut penghisap sehingga memudahkannya mendapatkan nektar yang terletak di dalam bunga. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini kupu-kupu ini memiliki bentuk mulut penghisap nih. Jadi kayak belalai gajah gitu ya. Kalau misalnya gajah kan besar ya. Karena kalau misalnya kupu-kupu ini kecil, nanti dia kalau misalnya terbang ke salah satu bunga, maka eh, mulutnya ini akan melebar dan memanjang. Nah, nanti dia menghisap nektar yang terdapat pada bunga. Oke, itu untuk bentuk mulut ya pada serangga. Selanjutnya adalah cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan. Nah, kalau tadi misalnya kondisi bentuk badan gitu ya, bentuk organ tubuh. Nah, sekarang terhadap kondisi lingkungan berbeda dan melindungi diri dari pemangsa. Cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu. Misalnya, unta ini merupakan salah satu hewan yang hidup di daerah gurun yang sangat panas dan kering. Nah, kalau misalnya mungkin kita mah ya tidak akan bisa bertahan ya meskipun hanya 30 menit tanpa air gitu ya di lingkungan seperti ini. Panas pisan gitu ya. Coba kali kita bayangkan misalnya kita di sini ya. Misalnya kita di sini gitu. Tidak ada air, tidak ada apa lagi bahan makanan, sedangkan yang jauh memandang tidak ada tempat berteduh dan sebagainya gitu ya. Nah, sedangkan unta ini, ya karena kan di sini unta ya contohnya, memiliki punduk berisi cadangan lemak yang dapat dipecah menjadi energi. Nah, di sini tuh kan kalau misalnya kita lihat tidak ada ininya kan seperti ini ya. Nah, ini tuh di punduknya ini tuh terdapat cadangan lemak yang dapat diubah menjadi energi sehingga unta dapat bertahan lebih lama di lingkungan yang ekstrim, panas dan juga kering, tidak ada air. Oke? Seperti itu kita lanjutkan. Nah, berbeda dengan yang di sini. Di sini adalah beruang kutub yang hidup di kutub. Nah, mungkin kita juga tidak akan pernah bisa bertahan meskipun hanya 30 menit diam di sini. Tanpa peralatan yang memadai gitu ya. Kedinginan, hipotermia, kita bisa eh, apa istilahnya? Tidak bisa bertahan lama gitu ya. Nah, beruang kutub itu melakukan beberapa penyesuaian yaitu rambut putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu dan lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan di suhu dingin. Jadi beberapa yang dilakukan apa ya? Maksudnya yang dikaruniai Allah mengkaruniai beruang misalnya jadi pertama itu apa tadi? Rambutnya berwarna putih ya, bukan gaya-gayaan gitu ya. Tapi untuk berkamuflase sehingga dia bisa samar gitu, nyaru dengan kondisi salju yang ada di sekelilingnya. Kan tidak kelihatan gitu ya. Nah, selain itu juga beruang kutub memiliki apa tadi? Lapisan lemak di bawah kulitnya ya. Mungkin ada di bawah kulitnya ini tuh jadi dia tidak kedinginan gitu. Kalaupun misalnya di suhu yang sangat ekstrim, yang sangat dingin. Kalau misalnya tadi sangat panas, nah sekarang sangat dingin. Oke, itu untuk beruang kutub. Nah, kita lanjutkan. Cara hewan beradaptasi melindungi diri dari pemangsa. Bunglon misalnya ya, contoh di sini bunglon. Wah, lucu sekali ya. Cuman tetap agak geli juga ya kalau misalnya terlalu dekat. Nah, memiliki kemampuan mimikri, yaitu kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai kondisi lingkungannya. Nah, kalau misalnya mungkin di antara kalian pernah nonton terkait dengan bagaimana bunglon ini dapat berubah warna ya, bisa menonton di Net Geo ataupun misalnya di YouTube. Nah, dia itu dapat berubah warna sesuai dengan kondisi lingkungannya. Kalau misalnya lingkungannya di sini warna hijau,
Dia juga berubah warna hijau agak kecoklat-coklatan karena di sini juga kecoklat-coklatan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah ikan buntal memiliki kemampuan untuk menggembungkan tubuh untuk melindungi diri ya. Nah, mungkin kita juga sering banget nih kalau misalnya ini lihat di film-film ya, karena mungkin kalau di Bandung nggak tahu ada, nggak tahu enggak gitu ya. Ikan seperti ini, karena kan ini hidupnya di air asin ya atau di laut ya. Nah, selain itu juga ikan ini juga memiliki duri-duri yang beracun pada tubuhnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Jadi ikan ini sebetulnya tidak seperti ini ya, cuma dalam kondisi tertentu, kalau misalnya dia terdesak, kalau misalnya dia merasa terancam, sehingga dia akan menggembungkan diri untuk yang pertama apa? Melindungi diri, dan juga duri-duri ini juga memiliki racun, sehingga pemangsa juga malas gitu ya, atau justru malah bunuh diri ketika memangsa ikan buntal ini. Itu untuk pembelajaran IPA kita hari ini. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada muatan PKN, di mana kita akan meneladani kerjasama para pejuang sebagai bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Kita perlu menerapkan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah dengan bersatu akan tercapai kehidupan yang damai, aman, nyaman, dan tentram. Seandainya kalau misalnya kita nih satu kelas ada 35 orang, misalnya ya, dalam 35 orang itu kita misalnya bermusuh, misalnya aja ya, bermusuhan dengan satu orang saja. Apakah yakin kalian akan nyaman melakukan aktivitas di dalam kelas? Tentu tidak ya, karena kita sebetulnya tidak semua sih, hanya satu orang yang mungkin tidak suka ya, kita tidak sukai atau dia tidak suka sama kita gitu ya. Itu tidak atau misalnya itu akan membuat kita tidak nyaman dalam kehidupan. Namun misalnya kita bersatu, meskipun 1.000 orang teman kita dalam kehidupan nyata ya, itu akan terasa sangat kurang karena dan begitu juga kita akan merasa yang tadi apa? Akan merasa damai, aman, nyaman dan juga tentram. Jadi sangat penting sekali kita untuk memperbanyak teman dan mengurangi musuh ya, karena pada istilahnya 1.000 teman itu kurang, satu musuh itu kebanyakan gitu, terlalu banyak. Jadi tidak, intinya jangan pernah punya musuh ya. Kita harus baik gitu ya. Karena yang paling penting itu adalah kita bagaimana berusaha untuk menjadi seseorang yang menyenangkan untuk semua orang gitu ya. Oke, kita lanjut. Salah satu penerapan nilai persatuan dan kesatuan adalah dengan melakukan kerjasama. Nah, ini nih, kerjasama ya. Kata kuncinya adalah kerjasama. Manfaat kerjasama sebagai berikut. Yang pertama adalah pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Selanjutnya adalah pekerjaan terasa ringan dan juga memperkuat semangat persatuan. Coba lihat di sini. Seandainya misalnya dalam kehidupan keluarga ya, uh, semua pekerjaan dilakukan oleh ibu ya, misalnya di sini ada ibu ya. Nah, dari mulai mencuci, kemudian di sini belanja, bahkan angkat beras, dan juga ini apa ini? Ada mungkin belanja bumbu, semuanya oleh ibu. Apakah kita akan tega melihatnya gitu ya, seharian gitu? Atau misalnya oleh ayah di sini misalnya ya. Nah, dari mulai mencuci, mensetrika, dan sebagainya. Tapi misalnya dengan kerjasama, misalnya ayah yang angkat beras karena sesuai dengan apa ya istilahnya adil gitu. Adil itu kan tidak harus sama rata gitu ya, tapi proporsional gitu. Misalnya adik di sini atau anak di sini belanja yang ringan-ringan, ibu mencuci dan juga menyetrika dan juga mungkin belanja. Ayah angkat beras sehingga pekerjaan lebih cepat selesai, pekerjaan terasa ringan dan juga mempererat semangat persatuan. Begitupun misalnya di kelas nih. Jangan ketua kelas terus misalnya ya yang apa eh piket atau misalnya bersih 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 itu piket ya. Misalnya apalagi memindahkan bangku dan sebagainya, tapi dengan kerjasama maka semua ini akan terasa lebih mudah. Kita lanjut. Nah,
Sikap rela berkorban sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Sikap rela berkorban dapat menunjukkan rasa tanggung jawab dan juga nasionalisme. Rela berkorban demi kepentingan bersama akan mempererat persaudaraan. Nah, mungkin pada intinya di sini itu kalau misalnya ada sebuah tanggung jawab, coba mulai dari diri sendiri dulu gitu. Jangan mengandalkan orang lain. Misalnya, contoh kecilnya mungkin ya, eh, guru meminta untuk menghapus papan tulis. Diam aja ya, nggak ada yang mau. Karena nggak ditunjuk misalnya sama guru. Diam aja. Nah, padahal kita itu harus mulai dari diri sendiri dulu. Kita rela berkorban demi kepentingan bersama. Kan kalau misalnya menghapus papan tulis kan untuk siapa? Untuk teman-teman juga ya di kelas seperti itu. Jadi mulailah dari diri sendiri dulu gitu ya, jangan mengandalkan orang lain. Oke? Selanjutnya adalah menyisihkan uang saku dan pakaian layak pakai untuk membantu korban bencana alam termasuk contoh sikap rela berkorban. Nah, misalnya nih di sini ada di Indonesia kemarin ada bencana beberapa tsunami, gempa dan sebagainya. Misalnya kalian punya mainan kesayangan gitu ya, atau misalnya pakaian kesayangan, bahkan mungkin di sini ada buku-buku kesayangan gitu ya. Namun kalian rela berkorban nih karena merasa empati terhadap korban. Mungkin misalnya apakah kalian tega ketika orang lain di sana di tempat pengungsian gitu ya dalam kondisi kedinginan karena tidak ada pakaian yang layak gitu ya. Kemudian anak-anaknya juga dalam tekanan tinggi artinya stres. Nah, kalian berkorban nih, boleh deh disumbangkan gitu ya. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh rela berkorban untuk membantu sesama atau dalam membantu dalam kegiatan kemanusiaan. Oke, mungkin cukup untuk hari ini. Silahkan kalian untuk melanjutkan aktivitasnya. Dan juga kalau misalnya ada yang kurang paham, silahkan ulangi kembali videonya. Oke, mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah dari Pak Indra. Pak Indra cukupkan sekian. Tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.